bosku. Kita langsung ingin menunjukkan guys. 1, 2, 3, 4. Oke. Mama lupa guys kemarin kita ini ada satu goal kita yang ketiga kemarin ya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis atau kelas-kelas ruang topologis, tapi yang kita lupakan ada ini guys. Nah, yaitu ternyata begini guys, ada berlaku hubungan berikut. Nah, jadi kalau topologi itu kelasnya T4, dia pasti memenuhi kriteria T3,5, dan dia akan memenuhi kriteria T3 untuk yang 3,5, kemudian akan memenuhi 2,5, 2 dan 1 dan 0 dan seterusnya gitu. Jadi berlaku kelas-kelas seperti itu. Tapi kalau T0 dia belum tentu T4. Tapi kalau T4 dia pasti memenuhi semua ini. Nah, gitu ya. Sehingga kalau topologinya T4 itu semua sifat yang ini itu menjadi sifat dari T4 ini. Nah gitu, makanya mama bilang akan lebih banyak yang bisa kita lakukan dengan topologi jenis T yang paling tinggi gitu. Seperti itu ya. Oke, habis ya. Sekarang kita masuk ke topologi relatif. Nah, jadi topologi relatif ini kalau mirip lah kayak subruang topologis gitu, kayak subruang topologis. Kalau di ruang metrik kan ada yang namanya subruang metrik. Kalau bernorma kan ada subruang bernorma gitu ya. Nah, jadi mirip-mirip seperti itulah, kalian bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi ruang metrik dalam ruang metrik misalnya, ruang topologis dalam ruang topologis itu namanya subruang topologis. Nah, seperti apa detailnya mari kita lihat. Definisi 3.1 diberikan X ruang topologis dan A subset X tak kosong topologi pada A relatif terhadap tau. Jadi ternyata kalau sebarang subset tak kosong dari X, itu kita bisa konstruksi topologi pada A dengan cara menginduksi atau mewarisi dari topologi yang didefinisikan pada X, yaitu dengan cara mendefinisikan topologi A tau A, yaitu O iris A, di mana O itu subset tau, atau B, atau sama saja dengan B, di mana O B di mana terdapat O anggota tau, sehingga B itu O iris A. Mama lebih suka menulisnya O iris A karena lebih singkat gitu ya guys. Nah, jadi ini akan menjadi topologi guys. Lebih mudah dicek bahwa ini adalah topologi juga pada A. Ingat ya, pada A ya. Jadi bukan pada X lagi. Jadi ini pada A saja. Nah, diberikan sekarang kita punya teorema, diberikan X tau ruang topologis dan A ini subset X tak kosong. Pasangan A tau A membentuk suatu ruang topologis. Nah, jadi seperti yang Mama bilang tadi, bahwa tau A ini akan menjadi topologi buat A itu sendiri. Jadi A itu dengan tau A itu ruang topologis tadi. Dan pasangan A dengan tau A ini disebut subruang topologis dari ya X tau. Ini kalau mau lebih lengkap, cuman dia borong. Nah, kita ini ilustrasi geometrisnya ya guys. Ini namanya terbuka relatif ya guys. Nah, terbuka relatif. Terbuka relatif itu artinya adalah anggota tau A ya guys. B, anggota tau A disebut terbuka relatif ya. Kalau dia anggota tau A. Seperti apa sih terbuka relatif itu? Mari kita cek di sini ya. Misalkan kita punya A ya, A itu seluruh yang di kuadran 1 nih guys. Seluruh himuran di kuadran 1 ya. Berikut dengan titik garis-garisnya ini guys. Dengan garis-garisnya ini. Nah, misalkan kita punya B1 ya guys. B1 ini, nah ini kita lihat ya, ini kayak lingkaran-lingkaran ya guys. Lingkaran-lingkaran ini kan persekitaran di ruang metrik ya. Dan ini terbuka ya di ruang metrik gitu. Tapi di sini B1 ini, dan ini tertutup ya guys. Ini tertutup nih. Ini tertutup. Tapi di sini ada bagian terbukanya ya, yang termuat di A ini. Maka B1 ini terbuka ya guys.
meskipun dia tidak terbuka di X, tidak terbuka di seluruhnya ini. Kenapa? Karena di sini titik batasnya masih ikut ya, bisa lihat ya. Nah ini terbuka di A tapi tidak terbuka di R2. Oh ini R2 ya, betul ya. Kemudian untuk B2 ini juga terbuka ya guys di A. Ya ini semua karena memang terbuka secara hakikat dia terbuka gitu. Karena dia terbuka di R2, maka dia terbuka di A. Tapi B1 ini tidak terbuka di A, tapi dia terbuka di A tapi tidak terbuka di R2. Artinya meskipun dia tidak terbuka di R2, tapi di A ketika diiris dengan A dia terbuka. Diiris dengan A ini guys, dia jadi terbuka. Maka B1 ini tetap terbuka di A. Gitu ya. Jadi untuk yang himpunan ini kita cukup melihat yang karena irisan di A saja. Itulah kenapa gambarannya ini hanya dilihat di irisan A, semua diiris A semua saja. Dia pasti terbuka di A. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya ini. Artinya apa? Jadi kalau terbuka di A, ini belum tentu himpunan keseluruhannya itu terbuka di ruang topologis yang lebih besar. Tapi ketika dia terbuka di ruang topologis yang lebih besar, dia pasti akan terbuka di A. Nah, itu ya. Nah, mana yang anggota tau A? Nah, yang anggota tau A ini adalah bagian yang sininya saja, guys. Nah, bagian sininya saja. Itulah kenapa jadi dia masih terbuka gitu. Karena ini bukan anggota tau A. Tau A itu hanya melihat bagian yang kena A-nya saja. Kenapa ya? Oh, sorry guys. Nah, ini ya. Sorry ini rusak nih guys. Oke, apa ya? Oke, habis ya guys. Habis nih guys. Habis ya. Oke, mungkin itu sedikit tentang topologi relatif ya. Intinya apa dari ini? Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini atau pada video ini, setiap subset dari X kita dapat definisikan satu topologi, yaitu topologi relatif terhadap X itu sendiri, yang definisinya adalah seperti ini. Nah nanti hasilnya adalah A dengan tau A ini akan menjadi ruang topologis lagi. Nah, jadi intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.